Bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati, yang dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Mereka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Ketika kita sudah menjadi manusia politik, jangan memaksakan publik untuk kemudian terjebak dengan pikiran-pikiran yang sensitif, yang terpolarisasi, saling benci dengan yang lain. Tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau memperlihatkan ke kalian ada dua rekaman video, dua Sri Kandi yang sampai dengan saat ini konsisten menghina dan juga menghardik Pak Jokowi. Kita akan ulik ya. Pertama adalah Ibu Kurnia, yang kedua adalah Ibu Tifa. Tanpa berlama-lama langsung saja saya perlihatkan video ini dan kita akan bahas. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang baru bergabung di video saya dan di channel saya ini, saya ucapin terima kasih. Selamat datang dan pastikan Anda sudah subscribe karena Anda akan menerima informasi-informasi yang menurutku bagus kalau kemudian Anda ikut terlibat dan berpartisipasi. Anda pembenci Jokowi, Anda anti Gibran, atau Anda mungkin tidak suka dengan saya atau siapapun Anda. Ya, termasuk yang tentu membela Pak Jokowi, hormat ke Pak Jokowi, atau yang moderat. Selamat datang dan subscribe. Tonton video ini sampai dengan habis karena kita akan membahas sesuatu yang menarik. Ini ya guys. Bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Ya, kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan, katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati, yang dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Mereka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus, ya. Sedikit lagi, Pak. Namanya siapa, Bu? Kurnia, Pak. Kurnia. J. Satu lagi, Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun, dengan biaya sendiri. Kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya. Pak, tambahan Pak. Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya ya, di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufu Fafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun, ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Indo, Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo.
tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Guys, apa yang kita dengarkan dan yang kita lihat tadi adalah pemandangan seorang ibu-ibu yang curhat, yang betul-betul sampai dengan lubuk hati terdalam dia tuh anti sama Pak Jokowi, guys. Benar-benar dia menunjukkan betapa dia sangat tidak suka kepada yang namanya Pak Jokowi. Luar biasa, luar biasa. Dan tadi yang dia sampaikan itu menunjukkan betapa ini orang adalah orang yang tidak akan pernah memaafkan Pak Jokowi sampai dengan kapanpun. Walaupun kita nggak tahu ya sebenarnya masalahnya Pak Jokowi ini apa, ya. Kalau kemudian yang dianalisa hari ini adalah soal pemalsuan dokumen dan lain-lain sebagainya, ya dia sendiri sudah bilang bahwa semua ini harus diproses secara hukum. Ayo gunakan hukum untuk kemudian memainkan perannya mereka agar Pak Jokowi itu ditangkap. Ayo mainkan, kan gitu. Kami senang, kami dukung, ya. Kita juga sebagai masyarakat dan sebagai publik yang disuguhkan hari-hari dengan narasi kebencian oleh kelompok-kelompok seperti ini akan salut dan angkat topi setinggi-tingginya karena perjuangan kalian, ya kan? Itu pasti. Ngapain mempertahankan cinta dan penghormatan kepada Pak Jokowi kalau memang beliau adalah orang yang berkhianat, kan gitu. Asal tolong buktikan itu secara hukum, kan gitu. Kalau cuma sekedar ngoceh-ngoceh, ya Anda juga akhirnya membuat energi publik itu mau tidak mau itu dipaksa untuk mengikuti pandangan dan pendapat kalian, padahal ini hanya gara-gara kebetulan kalian ini adalah orang yang anti Pak Jokowi, ya kan? Jangan karena atas dasar sentimen ketidaksukaan kepada seseorang, kepada personalnya, akhirnya kemudian kita dipaksa untuk mengikuti perspektif itu juga. Nggak boleh dong. Itu akademisi, itu ahli hukum, siapapun kalian, ya. Kalau kalian punya kemampuan untuk kemudian membuktikan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang jahat, ya oke, buktikan gitu. Karena yang dipakai sekarang ini kan adalah cocok logi. Hanya kebetulan Tifa adalah ahli, Roy Suryo adalah ahli Rismon, Bivitri, Ferry, ya. Ini orang-orang yang Refli Harun, Abraham Samad. Orang-orang yang katakanlah memang ditokohkan karena kepakaran-kepakaran mereka. Tapi ingat, mereka sudah menjadi manusia politik. Ketika sudah menjadi manusia politik, maka motivasi, kritik dan motivasi, bahkan pujian dan kritik itu sama-sama motifnya adalah motif politik. Bukan motif pembelaan dan motif kebenaran. Enggak, aku enggak lihat itu. Kalau Kurnia ini adalah orang golput, kalau mereka yang lain-lain ini adalah orang-orang golput, ya enak kita dengarnya. Tapi kan orang-orang yang anti kepada Pak Jokowi ini adalah mereka yang hampir sebagian besar adalah kelompok-kelompok yang memang tidak dalam satu barisan dengan Jokowi untuk memenangkan Ganjar atau untuk memenangkan Anies. Tapi apakah kemudian karena mereka perbedaan politik itu mereka tidak bisa bersuara? Oh enggak, silakan. Kita juga enggak mungkin membiarkan logika enggak benar juga kalau ada kelompok yang berbeda pilihan politik kemudian ketika dia bersuara dianggap salah loh. Karena lo anti Jokowi, karena lo memang orangnya Anies makanya lo. Ya itu enggak, itu kita juga tidak persoalkan. Silakan orang yang membenci Jokowi karena memang dia bukan pendukung Jokowi, purnawirawan yang minta makzulkan Gibran karena memang mereka adalah purnawirawan yang sejak awal mendukungnya Anies Baswedan, silakan bersuara, itu hak demokrasi juga, nggak masalah gitu kan. Tapi jangan salahkan orang kalau menilai kalian bahwa kalian ini juga karena orang-orang gagal, karena orang-orang yang susah move on, karena memang orang yang anti Pak Jokowi itu sebab jagoan kalian nggak menang gitu. Itu wajar dong. Sebagaimana kita tidak boleh menilai kalian atau jangan salahkan kalian yang mendukung Anies atau Ganjar kemudian mengkritik Pak Jokowi, ya nggak apa-apa, itu betul, aku juga setuju. Tapi jangan salahkan ada pihak yang kemudian menganggap motivasi kalian bukan cuma sekedar membela kebenaran, tapi benar-benar karena memang kalian ini adalah orang yang mendukung bukan Prabowo kemarin, yang mendukung bukan Gibran, tapi memang kalian mendukung Anies dan juga Ganjar. Wajar dong. Kan gitu. Jadi situasinya akan seperti itu bola liarnya. Nah, tuduhan-tuduhan tentang Pak Jokowi jahat, Pak Jokowi itu penjajah, itu berlebihan Bu Kurnia, kan gitu. Janganlah keterlaluan. Kadang-kadang yang perlu Anda lihat bukan soal Jokowinya. Anda juga perlu lihat bahwa Jokowi punya keluarga, punya entitas, punya komunitas yang membaca Pak Jokowi sebagai orang baik.
ya kan? Tolong hormati itu. Kecuali kalian mampu membuktikan secara hukum, ya itu konteks yang berbeda. Kalau mainannya penggiringan opini yang berlebihan dan juga tak berkesudahan, akhirnya kalian juga mendapat serangan narasi dari kelompok-kelompok yang pro terhadap Pak Jokowi, ya kan? Itu pasti seperti itu. Ya harus begitu dong cara membacanya. Jadi Bu Kurnia minta maaf nih ya. Anda membilang bahwa Pak Jokowi itu adalah penjajah dan Anda menunggu PDIP menjadi keluarga bersama karena sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi. Itu kan sebenarnya Anda sedang mendidik publik, ayo kita benci-bencian yuk. Ayo kita anti ini yuk. Siapa saja yang anti Jokowi berarti saudara kami. Siapa saja yang membenci Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini adalah manusia atau makhluk yang bukan diciptakan oleh Tuhan yang sama gitu. Jahat menurutku kalau pola-polanya ibu berkomunikasi seperti itu. Sangat-sangat jahat. Seapapun, sesalah apapun seseorang, menurutku ada cara untuk kemudian kita memberangus dia sebagai orang yang perlu diadili. Tapi bukan kemudian mengkerdilkan harga dirinya, bukan menyudutkan kepribadiannya gitu. Hitler saja yang pembantai, yang kita tahu lah diktatornya luar biasa. Dia itu tetap masih diberikan penghormatan sebagai tokoh yang pernah membangun Jerman, kan seperti itu. Itu harus dipahami. Soeharto saja yang digulingkan, yang dihajar apa semua. Sekarang kan apa? Tetap perlu diberikan penghormatan di sisi-sisi tertentu. Siapa yang paling diktator? Siapa yang paling zalim? Fir'aun saja yang udah direkam sama ayat-ayat suci. Ya kan? Itu sebisa mungkin kemudian kita memposisikan mereka juga sebagai manusia makhluk Tuhan yang kemudian kita pelajari akhirnya jadi teladan buat kita. Bukan direndah-rendahkan serendah-rendahnya gitu. Kalaupun direndahkan ya gunakan kapasitas siapa yang berhak memberikan kerendahan itu. Dan setahuku itu adalah pekerjaan Tuhan. Boleh kok. Boleh lah kita apa. Apalagi ini Pak Jokowi tidak terbukti sebagaimana yang dituduhkan. Namanya semakin bersinar di ruang publik. Pak Prabowo semakin menghormati beliau. Beliau semakin dicintai oleh rakyat. Salahnya kalian dan sialnya kalian melakukan gerakan-gerakan ini itu di tengah publik yang sudah waras dan sadar. Di tengah masyarakat yang memang sudah sangat mengetahui bahwa kalian ini adalah kelompok-kelompok populis. Ya, dalam demokrasi itu ada namanya populisme. Populisme itu adalah semacam entitas, komunitas yang hadir, yang terlahir. Mereka memperjuangkan atas nama demokrasi, memperjuangkan atas nama kebenaran, memperjuangkan atas nama keadilan, ya di ruang publik. Ya, mereka hadir, tampil terus, ya kan? Tapi sebenarnya mereka ini menjadi sampah. Mereka ini kutil gitu dalam istilahnya. Mereka ini ada tapi kutil gitu. Tapi keberadaan mereka juga perlu mendapatkan porsi karena kewajaran dalam konteks demokrasi itu sendiri. Itulah kelemahan demokrasi. Jadi bukan kelemahan sih. Resiko dalam dunia demokrasi adalah kita akan berhadapan dengan orang-orang seperti mereka ini. Ya. Memang atas nama kebenaran, memang memperjuangkan, tapi sebenarnya tidak substansial. Sebenarnya justru membuat polarisasi. Tahu nggak, polarisasi itu semacam keterbelahan politik gara-gara perbedaan politik. Itu seperti itu. Kita udah bahagia tuh di periode 2014 ketika kecebong dan kampret itu mulai hilang di 2019. Ini dimunculkan lagi. Nah, dimunculkan oleh siapa? Ya memang aktor-aktornya adalah aktor-aktor itu juga gitu. Kan gitu. Jadi tolong dilihat dengan secara realistis lah. Pak Jokowi itu tidak haus kekuasaannya. Saya bikin 3 periode dong. Itu yang buat siapa? Itu orang di sekitarnya Pak Jokowi yang ngefans sama Pak Jokowi. Pak, Anda bisa dong jadi presiden lagi. Orang yang meminta Gibran jadi wali kota Solo. Apakah itu Pak Jokowi? Enggak guys, itu karena memang PDI melihat pengaruhnya Pak Jokowi ini bisa memenangkan pertarungan. Sehingga itu ayo mainkan caranya supaya Gibran tetap jadi penguasa di Solo gitu. Apalagi anak presiden, itu menangnya menang telak. Begitu juga dengan ketika Pak Jokowi diisukan untuk dari wali kota Solo ke gubernur. Apakah Pak Jokowi yang minta-minta? Enggak, karena mereka melihat dan publik melihat Pak Jokowi ini bagus kalau jadi gubernur Jakarta. Ayo Pak, datang ke Jakarta. Pak Jokowi masih jadi gubernur di Jakarta lagi fokus-fokusnya. PDIP lihat nih, orang di sekitar PDI Jokowi ngelihat, Nasdem ngelihat, oh popularitas Jokowi ini keren.
Udah jadikan calon presiden. Apakah Pak Jokowi yang meminta kepada Pak Surya Paloh, tolong dong populerkan saya jadi presiden, deklarasi? Enggak guys. Tapi orang di sekitar. Kenapa? Karena kehebatan Pak Jokowi itu sendiri. Apakah Pak Jokowi yang minta kepada pihak-pihak tertentu, Bobi jadikan gubernur, Bobi dijadikan wali kota? Apakah PSI dibujuk oleh Jokowi, jadikan Kaisang sebagai ketua umum? Enggak. Mereka yang datang, kelompok ini yang membaca secara hitung-hitungan politis dan juga melihat efek manfaat dari Jokowi dan keluarganya, tidak hanya dalam konteks memenangkan pertarungan, tapi dalam konteks etos kerja. Ada nggak Bobi korupsi? Ada nggak Gibran merusak kota Solo? Enggak kan? Tapi yang terjadi adalah terjadi pembangunan yang sinergis dengan pemerintah pusat dan benar-benar terjadi sebuah peradaban yang bagus ketika mereka memimpin. Logikanya begitu. Dan apa salahnya itu? Ya itu lah, ini konsekuensi demokrasi juga. Akhirnya kita melihat ini sebagai dinasti. Kita nggak bisa melihat ini sebagai dinasti. Kita melihat sebagai inilah resiko demokrasi. Ya kan? Kecuali ada aturan dan undang-undang yang mengatur bahwa yang meski kita berada di sistem demokratis, tapi tetap dibatasi. Pembatasannya dalam konteks apa? Anaknya nggak boleh jadi presiden, anaknya nggak boleh jadi wali kota Solo. Kalau bapaknya jadi pejabat, maka anaknya nggak apa-apa. Bikin aturan itu, bikin nomenklatur itu. Makanya ketika kemudian mereka maju dan Jokowi serahkan kepada mereka, serahkan kepada orang-orang sekitar, dan yang paling utama di sini adalah diserahkan kepada rakyat. Rakyat lo maunya apa? Rakyat pada umumnya lebih suka Jokowi jadi pemimpin, Gibran jadi pemimpin, Bobi jadi pemimpin. Yang nggak suka ya kutil demokrasi tadi. Tahu nggak kutil? Kutil itu ada di tubuh kita itu. Dia ada, ya. Dia ini apa ya? Hadiah sebenarnya. Tapi hadiah yang nggak senang kita ada itu. Ibarat aku kasih sepatu sama kalian, nih sepatunya bagus, pokoknya kalian senang dengan kehadiran sepatu itu. Tapi pas dipakai nggak muat, nggak pas, dan gitu. Jadi itulah yang menurutku orang-orang seperti ini perlu juga hadir. Tapi kita butuh mereka yang memberikan edukasi publik sehingga membuat publik itu membaca. Oh, ternyata kelemahan Pak Jokowi di sini, kekeliruannya Pak Jokowi di sini. Oh, kan gitu. Itu enak. Dengan catatan main di ruang hukum dulu. Ini belum ada vonis apa-apa, belum jelas Pak Jokowi salahnya di mana. Tiba-tiba main semprot di ruang media sosial. Akhirnya kan kalian bisa dituduh sebagai pencemaran nama baik atau fitnah. Ketika kemudian diproses hukum bilang kriminalisasi aktivis. Enggak. Kalian bukan aktivis. Kalian bukan akademisi, kalian bukan lagi pakar. Siapakah kalian? Kalian manusia politik. Manusia politik yang punya kepentingan politik, yang punya kekuatan politik, yang punya agenda politik. Kan gitu. Sedangkan Rizik Syihab yang hari ini menjadi imam besarnya Front Pembela Islam atau orang yang menggunakan jubah-jubah keagamaan, ketika mereka masuk di ruang-ruang politik, mereka sedang berpolitik. Kan gitu. Jadi kepentingannya politik praktis. Ya kan, politik elektoral. Ya kan? Apakah salah? Tidak salah. Hanya memang ketika kita sudah menjadi manusia politik, jangan memaksakan publik untuk kemudian terjebak dengan pikiran-pikiran yang sensitif, yang terpolarisasi, saling benci dengan yang lain. Makanya dalam Al-Quran itu ada istilah la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairun minhum. Jangan kau olok kelompok lain karena bisa saja kelompok yang kau olok itu lebih dimuliakan oleh Tuhan ketimbang kalian itu yang lebih berbahaya. Jangan-jangan begitu. Ini aku bahasa pasar ya. Kan gitu. Wala nisaun min nisain asa an yakunna khairun minhunna. Begitu juga perempuan satu dengan perempuan lain. Jangan loh. Karena memang ya mulut-mulut ini kan mulut-mulut membahayakan gitu. Boleh begitu Bu. Nah ini ada satu video lagi nih guys. Aku perlihatin ke kalian ya. Ini videonya Ibu Dr. Tifa. Dia curhat sih. Tapi mengerikan juga sebenarnya curhatnya. Kita langsung dengarkan saja guys. Saya ingin mengatakan satu hal dengan jernih. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kita hidup di negeri hukum.
tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Oke. Saya tidak sedang menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban untuk didengar seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata kami dipolisikan. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kita masih punya ruang untuk bertanya? Atau semua harus dibungkam? Saya siap hadapi semua ini. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya percaya kebenaran selalu punya jalan untuk menang. Saya ingin mengatakan satu hal dengan jelas. Curhat ya Bu ya. Oke Ibu, pada dasarnya Anda bagus dalam konteks meneliti. Tapi sayang sekali lagi ya seperti yang aku bilang tadi, Anda ini manusia politik. Ya. Di ruang publik Anda tidak beretika mempertanyakan sesuatu dengan motivasi serta metodologi yang menurutku tidak terlihat ilmiah, tapi metodologi yang menyerang personalnya Pak Jokowi. Pak Jokowi melaporkan Ibu dan juga teman-teman itu bukan dalam konteks membungkam kritisisme, tapi Pak Jokowi itu kemudian melaporkan karena ada pola, ada redaksi, ada strategi yang kalian mainkan itu dengan cara yang betul-betul mengintimidasi, mendiskreditkan personality seorang Pak Jokowi. Anda ketika kemudian melakukan analisa wajahnya Pak Jokowi, fotonya Pak Jokowi di ruang publik, itu tidak tepat Bu, ya. Nggak bisa. Ketika Anda mengklaim, ya, ini Anda akhirnya playing victim sih saya lihat. Playing victim artinya Anda, coba Anda evaluasi lagi, lihat video-video yang Anda pernah sampaikan di media sosial, di ruang publik. Bagaimana Anda menghina Pak Jokowi itu luar biasa. Dan Anda bukan akademisi, Anda bukan peneliti, tapi Anda adalah orangnya Anies Baswedan. Anda adalah pencinta Anies Baswedan. Anda adalah orang yang terjebak pada politik praktis. Ketika Anda sudah terjebak pada politik praktis, maka Anda tidak bisa dijadikan hujah. Hujah untuk mendengarkan atas nama ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena subjektivitas dan ketidakadilan itu muncul. Saya orang yang paling pertama yakin kalau kemudian Jokowi memiliki ijazah asli dan sudah dibenarkan oleh UGM dan sudah dibuktikan secara hukum, Anda adalah tipe orang yang pasti akan mempertahankan argumentasi Anda. Pasti. Padahal Anda sudah jelas-jelas mendapatkan klarifikasi dari UGM pun tetap, malahan sekarang kalian sorong bahwa UGM juga terlibat terhadap perbuatan yang tidak sesuai. Jadi, maka melaporkan Anda Bu adalah sebuah pembelajaran politik dan pembelajaran hukum kepada masyarakat kita tentang betapa harga diri orang itu ada Bu. Yang Anda hina-hina itu punya harga diri. Jadi Anda harus rasakan, Anda harus terima, Anda harus hadapi bagaimana kemudian sebagai Jokowi itu dihancurkan namanya yang tidak yang bertubi-tubi dan tidak berkesudahan oleh orang-orang seperti Ibu. Ya. Dan akhirnya masyarakat dengan cerdas membaca bahwa jelaslah orang-orang seperti kalian ini tidak pantas untuk dijadikan panutan. Ya. Tidak pantas. Anda justru mempermalukan UGM dan mempermalukan diri sendiri. Kenapa? Karena Jokowi tidak akan pernah tumbang oleh karena tindakan-tindakan yang dilakukan, subjektivitas yang kalian mainkan. Apa ijazah palsu bu. Orang-orang tuh kadang-kadang banyak diam, kadang-kadang iya. Ini karena kebetulan Ibu mendapat dukungan dari orang yang satu frekuensi. Persoalannya, teliti baik-baik berapa persentase orang yang akan mengikuti cara berpikirnya ibu-ibu ini. Kan gitu. Dan apa pentingnya untuk kemudian mengajak publik agar mempercayai penelitian kalian yang subjektif, yang dilandasi dan didasari oleh karena kebencian. Kalian benci sama Pak Jokowi, ya kan? Kalian benci. Kenapa? Karena memang kalian bukan pemilih Pak Jokowi. Oh iya, saya pemilih 2014, tapi setelah saya kemudian melihat dihianati. Enggak Bu, bukan. Karena ketika sudah ada Anies, ya kalian anti sama Pak Jokowi. Soal dia bukan, Anda merasa dihianati, ya itu kan embel-embel aja. Ketika sudah ada temannya Ibu namanya Anies Baswedan, ya, yang sesama komunitas dan sesama alma mater dan sefrekuensi yang lebih dekat, ya Anda akan menggunakan segala cara membenci Pak Jokowi. Kalau saya
tidak mendukung Pak Jokowi dari 2014 dan 2019. Saya pembela Pak Prabowo dari dulu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Malah saya justru dekat dan merasa bahwa Pak Jokowi harus dibela. Kenapa? Karena sudah terlalu berlebihan orang menghina dan mencaci maki Pak Jokowi. Seperti orang-orang seperti Anda, Bu. Kan gitu. Jadi aku waktu di wawancara di televisi kan Anda pernah bilang, bukan wawancara, ada semacam dialog interaktif di stasiun televisi. Anda mengatakan, salah besar kalau ada yang mengatakan bahwa saya ini adalah pembenci Pak Jokowi. Tidak, tapi saya adalah orang yang memilih dia karena saya tahu dia adalah alumni UGM. Tapi saya tidak pernah melihat Anda memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Kalau Anda memang memilih, kita nggak pernah tahu karena itu di bilik suara. Oke? Katakanlah memang Anda pemilih Jokowi karena sentimen sesama alumni UGM dan Anda merasa dihianati, maka kemudian Anda beralih dukungan. Aku nggak percaya itu, Bu. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki kerabat sahabat yang namanya Anies Baswedan ketika dijadikan menteri, kemudian dipecat oleh Pak Jokowi, dan akhirnya Anda bersama gerbongnya Anies Baswedan untuk kemudian menghajar Pak Jokowi dari awal sampai dengan akhir. Jadi bukan soal alumni atau bukan alumni, bukan cuma Anda pencipta, enggak. Bahwa Anda mungkin pilih Pak Jokowi, ya itu konteks yang berbeda di dalam bilik suara, tapi dalam hal memberikan dukungan dan support kepada pemerintah, Anda memang sejak awal anti kepada Pak Jokowi. Jadi minta maaf, Anda sulit dipercaya dan Anda tidak bisa dijadikan rujukan meski Anda seorang dokter atau doktor kah. Padahal saya suka sama ibu ini kalau bicara gizi ya. Saya pengagum Tifa sejak awal ketika dia mampu mengurai setiap buku. Ini orang ini hebat. Ibu Tifa itu kalau dia menulis buku dan juga bagaimana dia memetakan bagaimana cara membaca buku dengan cepat, bagaimana meresensi sebuah buku. Aku senang, dulu tuh beliau pernah datang ke Manado, beliau jelaskan itu. Bagaimana mempetah, membuat mapping. Jadi dalam satu lembar kertas itu besar, ini warna, spidol warna ini tuh dia gambar asik sekali, senang. Apalagi beliau kalau sudah bicara gizi, ya. Gizi itu senang sekali. Waktu bicara soal potensi COVID dan lain sebagainya. Cuma yang saya nggak suka adalah beliau yang hajar-hajar pemerintah terus. Tapi yang menurutku mending beliau, ibu jadi politisi saja, nggak usah menyebut saya akademisi, saya peneliti, saya peneliti akademisi, tapi menghantam orang dalam ruang-ruang politik. Anda sudah terjebak di situ, Bu. Kepakaran kita itu jadi kosong ketika kita sudah jadi manusia politik. Kehebatan kita itu kosong. Kenapa? Karena motifnya adalah motif politik. Guys, aku minta maaf ya, harus akhirnya bicara seperti ini. Kalau kalian tidak setuju dan tidak sepakat apa yang saya sampaikan, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Tifa, kepada Ibu Kurnia. Menghormati mereka sebagai seorang ibu, sebagai mama, sebagai pemikir, sebagai pembicara, saya hormati itu. Tapi ketika mereka kemudian menunjukkan sikap seperti orang-orang yang kepanasan melihat Pak Jokowi dan menghajar Pak Jokowi dan dihajar lagi balik oleh Pak Jokowi, feedback Pak Jokowi kemudian melaporkan ke mereka dan mereka sekarang playing victim, minta maaf, perilaku itu buruk, Bu. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Offside.